Malam itu hujan turun perlahan, seperti air mata langit yang malu-malu jatuh di atas atap seng dan trotoar kota. Di balik kerlap-kerlip lampu neon yang memantul di genangan air, Ratri berdiri di bawah payung merah yang sudah sobek di ujungnya. Gaun hitam yang membalut tubuhnya tipis seperti niatnya untuk tetap bertahan malam ini. Ia menatap kosong ke lalu lalang mobil, wajahnya tak menunjukkan harap, hanya kesabaran yang membatu. Hujan bukanlah halangan, itu hanya latar lain dari panggung yang sama, jalanan, pria asing, dan malam-malam yang tak pernah selesai. Di kamar kos kecil berukuran 2 x 3 meter yang ia sewa bulanan, tak ada cermin. Ratri pernah memecahkannya sendiri malam itu, ketika seorang pelanggan memaksa terlalu keras, terlalu kasar, dan terlalu tak peduli. Sejak saat itu, ia memilih tak melihat wajahnya sendiri. Baginya, yang tertinggal hanyalah tubuh yang bekerja, bukan jiwa yang hidup. Ia membersihkan bekas makeup di depan wastafel yang bocor, airnya dingin, dan tangannya gemetar bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang jauh lebih tua dari rasa dingin, kehampaan. Ia menyalakan rokok, duduk di sudut ranjang, dan menatap dinding kosong yang dulu sempat ia hiasi dengan gambar bunga matahari hasil sketsa tangannya. Kini dinding itu polos dan berjamur. Ratri meraih sebuah buku catatan kumal dari bawah bantal. Di halaman dalamnya, berderet puisi-puisi pendek yang tak pernah ia baca keras-keras. Ia menulis satu lagi malam itu, dengan tinta yang hampir habis, kota ini menelanku pelan-pelan, tapi aku masih bernyanyi dalam diam. Beberapa kali, tetangga kosnya, perempuan muda juga, menanyakan kenapa Ratri tak pernah tersenyum. Ia hanya mengangkat bahu. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa senyum adalah kemewahan? Bahwa ia pernah mencoba bunuh diri di usia 17 tapi gagal, dan hidup setelah itu terasa seperti hukuman yang ditangguhkan. Ia telah menjadi seseorang yang berjalan dengan luka tak terlihat, tapi berdarah setiap malam. Dan di luar sana, kota tetap berdenyut. Klakson mobil, tawa pemabuk, lagu dangdut dari warung kopi, dan suara sandal jepit di lorong sempit. Di tengah semuanya, Ratri menatap malam seperti menatap jurang yang telah dikenalnya terlalu lama. Ia tidak berharap diselamatkan, hanya berharap bahwa suatu saat, entah kapan, ia boleh berhenti jatuh. Pagi datang tanpa warna. Ratri terbangun bukan karena matahari, tapi oleh suara gaduh dari gang sebelah, seorang ibu berteriak pada anaknya yang mencuri uang jajan. Ia menatap langit-langit kamarnya yang penuh noda hitam, seperti bercak luka yang tak kunjung sembuh. Sejenak, ia tak tahu di mana dirinya berada. Waktu terasa seperti jebakan, dan hidup adalah pengulangan dari penderitaan yang tak pernah selesai. Ia memejamkan mata, berharap dunia menghilang, namun yang datang justru ingatan lama yang menyergap tanpa ampun. Di kampungnya dulu, suara teriakan jauh lebih menakutkan. Ayahnya mabuk tiap malam, membawa pulang kemarahan dari dunia yang katanya tak adil. Ibunya hanya diam, menjadi tembok yang setiap hari dipukul. Ratri kecil, dengan tubuh kurus dan mata ketakutan, selalu bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, menahan napas tiap kali suara botol pecah menggema. Kadang ia menangis, kadang hanya membatu. Yang lebih menyakitkan adalah ketika ibunya memohon ampun, bukan untuk dirinya, tapi untuk suami yang terus menyakiti. Ibunya meninggal saat Ratri berusia 14, bukan karena luka fisik, tapi karena jiwanya sudah lama mati. Di hari pemakaman, ayahnya datang mabuk, tertawa saat orang-orang membaca doa. Ratri hanya berdiri diam, tangan mengepal, mata kering tanpa air mata. Hari itu, ia tidak menangis. Ia hanya memutuskan satu hal, ia akan lari sejauh mungkin dari tempat itu. Ia mencuri uang dari laci toko kecil, naik truk sayur ke kota, dan tak pernah kembali. Namun kota tidak menyelamatkannya. Dunia tidak menjadi lebih baik hanya karena pemandangannya berubah. Di usia 16, ia tinggal di emperan pasar, makan dari sisa warung, dan hampir diperkosa seorang penjaga malam. Ia selamat hanya karena gigitan kuatnya di tangan lelaki itu, tapi bekas tangannya tetap ada di lehernya hingga kini.
Dan dari sana, semuanya mengalir seperti lumpur. Ia mulai menjual tubuhnya demi kamar kontrakan, lalu terbiasa dengan rasa jijik yang harus ditelan. Kini, Ratri duduk diam di tepi ranjang, meraba bekas luka di bahunya. Ia tak pernah benar-benar menyalahkan ibunya, atau bahkan ayahnya. Tapi ia juga tak bisa memaafkan. Ia sadar, luka bukan hanya memar di kulit, ia hidup dalam napas, dalam tidur, dan dalam cara ia berhenti percaya pada siapapun. Dan saat suara azan subuh menggema dari masjid kecil di ujung gang, Ratri hanya bisa menatap lantai, berkata lirih dalam hati, "Tuhan, jika Engkau masih di sana, aku belum selesai." Hari itu langit mendung menggantung seperti kesedihan yang enggan pergi dari benaknya. Ratri melangkah di trotoar pasar pagi dengan langkah berat, membawa kantong plastik berisi mie instan dan sabun cuci. Jalanan basah sisa hujan semalam, dan sepatu bolongnya membuat setiap langkah terasa dingin. Di perempatan lampu merah, ia menunggu untuk menyeberang. Seorang pengemudi ojek online berhenti tak jauh darinya, mengenakan jaket hijau lusuh, menatapnya sejenak dengan mata yang tidak menghakimi, hanya memperhatikan. Namanya Ilham, pria berusia awal 30-an dengan wajah yang tampak lelah tapi tidak keras. Mereka bertemu pertama kali saat Ratri memesan ojek dari pinggir jalan sehabis melayani klien mabuk. Biasanya ia tak mengingat wajah-wajah pengemudi, tapi ada sesuatu dari Ilham yang berbeda. Ia diam, tapi tidak dingin, sopan, tapi tidak menjilat. Dalam perjalanan itu, mereka tak banyak bicara, tapi di detik terakhir sebelum turun, Ilham berkata, "Kalau kamu capek, jangan lupa tidur ya. Dunia ini tetap mutar, walau kita berhenti." Ucapan itu menghantamnya lebih keras dari makian pelanggan atau hinaan tetangga. Bukan karena romantis, tapi karena jujur. Ratri hampir tertawa saat mengingatnya, bukan karena lucu, tapi karena aneh rasanya mendengar seseorang peduli tanpa pamrih. Sejak itu, ia beberapa kali memesan ojek dengan nama Ilham, entah kenapa. Ia bilang pada dirinya sendiri, itu hanya karena nyaman, bukan karena berharap. Sore itu, mereka kembali bertemu. Ilham membawanya pulang, dan saat sampai di depan gang, ia tidak langsung pergi. Ia bertanya, pelan, "Kamu suka puisi?" "Ya." Ratri kaget, lalu sadar, ia pernah menjatuhkan bukunya di jok motornya minggu lalu. Ia hampir marah karena merasa dindingnya dibongkar. Tapi Ilham hanya menatap lurus ke depan, seolah tidak butuh jawaban. "Puisimu sedih, tapi indah," katanya, lalu pergi tanpa menoleh. Ratri berdiri diam cukup lama setelah motor itu menghilang. Di dadanya, ada sesuatu yang bergerak, bukan cinta, bukan harapan, mungkin hanya gemetar kecil dari hati yang lupa rasanya diperhatikan. Ia pulang, meletakkan plastik belanja di dapur, lalu membuka kembali buku puisinya. Ia menulis satu bait baru malam itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tersenyum. Tipis, ragu, tapi nyata. Sejak malam itu, Ratri mulai menunggu notifikasi dari aplikasi ojek setiap pagi, berharap nama Ilham muncul di layar. Tapi hari-hari berlalu tanpa pertemuan. Rasanya seperti menggenggam pasir, semakin berharap, semakin hilang. Ia tahu betul, orang sepertinya tak boleh terlalu dekat dengan cahaya. Cahaya membuat semua luka terlihat, dan Ratri tak ingin Ilham melihat betapa rusaknya dirinya sebenarnya. Maka ia kembali menjalani malam-malamnya seperti biasa, melayani, tersenyum palsu, dan membersihkan tubuh yang terasa semakin asing. Tapi, yang berubah adalah pikirannya. Di tengah suara ranjang yang berderit dan napas lelaki yang bukan miliknya, bayangan Ilham sesekali muncul, membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Ratri tidak jatuh cinta, ia tidak tahu lagi bagaimana caranya mencintai. Yang ia rasakan hanyalah gentar, karena untuk pertama kalinya sejak lama, ada seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai barang. Dan itu membuatnya takut. Ia takut Ilham akan tahu bahwa ia bukan wanita yang bisa dicintai, tapi wanita yang disewa. Malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, Ratri menangis di kamar mandi kecilnya.
Tangannya gemetar saat menggosok kulit yang terasa kotor, seolah mencoba menghapus semua jejak. Tapi air tidak pernah cukup. Ia menatap bayangannya di permukaan air wastafel, lalu berbisik, "Ilham, kamu terlalu baik untuk tahu aku ada." Dan kalimat itu menghantamnya seperti tamparan. Ia benci dirinya karena berharap. Keesokan paginya, Ratri duduk di warung kopi kecil di ujung gang. Ia tidak biasa duduk di tempat umum di siang hari, tapi entah kenapa, ia ingin terlihat meski hanya untuk satu orang. Dan saat ia hendak pergi, motor hijau itu muncul di tikungan. Ilham turun perlahan, membawa 2 bungkus nasi uduk dan berkata, tanpa ekspresi berlebihan, "Kamu belum makan, kan?" Ratri tak tahu harus berkata apa. Ia hanya duduk kembali, menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Dalam hati, ia ingin memeluknya. Tapi tubuhnya terlalu terbiasa menjaga jarak. Saat Ilham pergi lagi, Ratri menatap nasi itu seolah itu adalah hadiah paling mahal dalam hidupnya. Ia tidak langsung memakannya. Ia hanya memeluk bungkusan itu, menunduk dalam, dan untuk pertama kalinya, bukan karena sedih, air matanya mengalir karena rasa hangat yang asing. Ia sadar, mungkin ia tak pantas mendapatkan cinta. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, ia merasa pantas untuk sekadar dihargai. 2 minggu berlalu sejak pagi itu. Ratri dan Ilham tidak sering bertemu, tapi ada semacam keheningan yang mulai berubah bentuk. Sekali waktu Ilham mengantar makanan ke depan pintunya, tidak bilang apa-apa, hanya meletakkannya lalu pergi. Ia tidak bertanya apa pekerjaan Ratri, tidak mencoba menyentuh masa lalunya, hanya hadir seperti matahari yang tidak pernah menuntut langit untuk bersih. Namun justru itulah yang membuat hati Ratri terasa seperti dinding tua yang mulai retak, satu demi satu, dihantam kelembutan. Suatu malam, Ratri pulang lebih awal. Kliennya membatalkan tiba-tiba, dan anehnya, ia merasa lega. Ia duduk sendirian di dalam kamarnya, lampu dimatikan, hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Ia membuka bukunya, menulis puisi, "Jika kau temui aku dalam gelap, apakah kau akan tetap memanggilku cahaya?" Kata-kata itu mengalir seperti darah, hangat dan menyakitkan. Ia menatapnya lama, lalu terisak tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia ingin dilihat bukan dari luka, tapi dari harap yang ia tanam di baliknya. Keesokan harinya, ia bertemu Ilham secara tak sengaja di sebuah warung kecil. Pria itu duduk sambil membaca koran, tampak lelah tapi damai. Mereka ngobrol ringan, lalu diam. Hingga tiba-tiba, Ilham berkata, "Kadang, yang hancur bukan orangnya, tapi cara orang lain melihat dia." Ratri terdiam. Kata-kata itu menusuk ke tempat yang tak pernah disentuh siapapun. Ia ingin menangis, ingin marah, ingin memeluk, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya menjawab pelan, "Aku takut, Ilham. Kalau kau tahu semua tentangku, kau akan hilang." Ilham menatapnya, tenang, dan berkata, "Aku tidak datang untuk menyelamatkan. Hanya menemani, kalau kamu izinkan." Ucapan itu membuat dunia dalam dada Ratri runtuh, tapi bukan karena sakit, melainkan karena ada bagian dari dirinya yang selama ini terkurung, akhirnya bisa bernafas. Namun malam itu, saat ia pulang ke kamar, ada selembar kertas tergelincir dari bawah pintu. Isinya, "Tamu spesial malam ini. Bayaran tinggi." Tulisan dari mucikarinya. Dunia Ratri kembali gelap. Semua harapan yang baru tumbuh seolah dihantam palu. Ia berdiri lama di depan pintu, tangannya gemetar. Di luar, suara motor Ilham terdengar samar. Tapi di dalam, hatinya sedang memilih tetap jadi bayangan, atau mencoba jadi manusia. Malam itu, Ratri duduk membeku di tepi ranjang, memandangi kertas panggilan yang masih digenggamnya. "Tamu spesial malam ini. Bayaran tinggi." Kata-kata itu lebih dingin dari udara kamar yang lembab. Pikirannya gaduh, bayangan wajah Ilham terus muncul, bersisian dengan tatapan kosong para lelaki yang pernah membelinya. Ia merasa seperti benang kusut, semakin ditarik, semakin tidak jelas ujungnya. Namun malam terus berjalan, dan suara ketukan di pintu mulai terdengar. Lamat-lamat,
seperti godaan yang datang dari lubang terdalam jiwanya. Ratri berjalan pelan ke cermin. Ia melihat wajahnya sendiri, mata yang lelah, bibir yang dipaksakan tersenyum, dan kulit yang tak lagi ia kenali. Ia menyentuh pipinya, lalu bergumam, "Apa aku masih punya hak untuk memilih?" Tapi jawabannya tidak datang dari dalam dirinya, jawabannya datang dari detak jantung yang tiba-tiba berdegup lebih kencang saat bayangan motor hijau melintas di luar jendela. Ia berdiri seketika, dilematis, seolah hidup dan mati sedang bertengkar di dalam dadanya. Ketukan di pintu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Suara mucikarinya dari balik pintu berkata pelan namun tegas, "Cepat. Dia sudah tunggu. Jangan bikin malu." Ratri menatap pintu itu seperti menatap lubang gelap yang hendak menelannya hidup-hidup. Ia mengambil jaketnya, tapi sebelum mengenakannya, tangannya berhenti. Ia melihat buku puisinya di atas meja. Ia membuka halaman terakhir, lalu menulis satu baris, "Jika dunia membakarku, biar malam ini aku yang menyalakan api pertamanya." Ia melangkah ke pintu, tapi bukan untuk membukanya. Ia kunci. 1 kali, 2 kali. Lalu ia berbalik, mengambil ponselnya, dan dengan jari gemetar, mengetik satu pesan untuk Ilham, "Aku nggak tahu aku ini siapa, tapi bolehkah aku belajar jadi manusia kalau kau masih mau duduk di sampingku?" Setelah itu ia duduk di lantai, menunggu. Tidak tahu apakah ia sedang kehilangan segalanya atau baru memulai sesuatu. Tapi untuk pertama kalinya, Ratri memilih dan malam pun tidak lagi diam. Di luar sana, suara langkah kaki mendekat, marah, keras. Tapi Ratri tidak bergerak. Ia menatap pintu sambil memeluk buku puisinya. Apapun yang akan terjadi nanti, ia tahu dirinya yang lama telah mati malam ini. Dan siapapun yang bangkit dari sisa-sisanya adalah seseorang yang pantas diperjuangkan. Pagi datang tidak seperti biasanya. Alih-alih sisa alkohol dan napas tamu, yang hadir di kamar Ratri hanya sunyi. Tapi sunyi itu tak lama. Dari balik jendela, suara langkah kaki menghentak. Teriakan pecah, "Buka pintunya, Ratri. Mau main-main sama aku?" Suara mucikarinya, keras, penuh amarah. Ratri duduk diam, tubuhnya menggigil. Ia sudah tahu ini akan datang. Pilihan selalu datang dengan harga, dan inilah harganya. Tapi anehnya, ia tidak merasa menyesal, ia justru merasa utuh. Untuk pertama kalinya, pintu digedor keras. Ratri berdiri dan memeluk tas kecilnya, isinya hanya buku puisi, beberapa lembar uang, dan satu foto lama ibunya. Ia menatap pintu itu, lalu jendela. Tanpa banyak pikir, ia membuka jendela kamar kos yang menghadap ke gang kecil. Udara pagi menerpa wajahnya, dingin dan menusuk. Di kejauhan, ia mendengar suara motor. Mungkin hanya pengantar gas, tapi hatinya berharap terlalu keras bahwa itu Ilham. Ia tahu, ini mungkin gila, tapi bertahan di tempat yang mematikan perlahan, jauh lebih gila. Dengan keberanian yang masih setengah jadi, Ratri melompat keluar jendela. Tumitnya menghantam lantai keras, tapi ia terus lari. Di belakang, suara teriakan makin kabur, tapi rasa takut tetap memburu. Ia berlari tanpa arah, seperti kabut yang ditiup angin. Tapi ada satu tujuan di hatinya, ia ingin hidup. Bukan sekadar bernapas, ia ingin tahu bagaimana rasanya duduk di kafe tanpa dihitung waktu, bagaimana rasanya tertawa tanpa dibayar. Ia sampai di perempatan jalan. Nafasnya putus-putus, keringat dingin membasahi kening. Di seberang jalan, Ilham berdiri, menatapnya dengan ekspresi terkejut dan khawatir. Ratri nyaris jatuh, tapi Ilham berlari menghampiri dan memeluknya. Untuk sesaat, semua suara dunia meredam. Ratri menangis, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ada tempat untuk lelahnya. "Kenapa kamu di sini?" Ilham bertanya pelan. Ratri menjawab dengan suara yang hampir habis, "Karena kalau aku tetap di sana, aku akan mati perlahan. Tapi di sini, meski aku nggak tahu akan jadi apa, setidaknya aku masih bisa memilih." Dan pagi itu, di tengah jalan yang berdebu,
seorang perempuan yang dulu dianggap barang kini berdiri sebagai manusia, walau masih goyah, tapi tidak lagi diam. Hari-hari pertama bersama Ilham terasa seperti mimpi. Ia membawanya ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tak jauh dari bengkel tempat Ilham bekerja. Setiap pagi, Ilham membuatkan teh manis dan nasi goreng sederhana, dan Ratri duduk di balkon sambil mendengarkan suara ayam tetangga. Tapi meski dunia di luar mulai tenang, dunia di dalam dirinya masih berisik. Terkadang, ia terbangun di malam hari dengan napas tersengal, memeluk dirinya sendiri, takut pada bayangan masa lalu yang tak diundang. Suatu malam, saat Ilham pulang dari bengkel, ia menemukan Ratri duduk di lantai kamar mandi, menangis dalam diam. Ia tak bertanya apa-apa, hanya duduk di sampingnya, diam juga. Ratri akhirnya bicara pelan, "Aku merasa kotor, Ilham. Meski aku sudah keluar, rasa itu masih lengket di kulitku. Aku takut kamu akan muak suatu hari nanti." Ilham menggenggam tangannya erat, dan berkata, "Yang membuatmu layak bukan masa lalumu, tapi keberanianmu bertahan." Tapi kata-kata itu seperti air di atas luka bakar, menyejukkan, tapi tidak langsung menyembuhkan. Ratri mencoba mengisi harinya dengan menulis. Ia mulai kembali membuka halaman demi halaman buku puisinya, menulis tentang hujan, tentang luka, dan tentang perempuan yang ingin menjadi taman meski selama ini jadi kuburan. Tapi bahkan ketika pena mengalir, hatinya masih penuh racun, ia merasa seperti hidup di atas meja kaca, sewaktu-waktu bisa pecah hanya karena kenangan yang datang diam-diam. Ia pun mulai menghindari cermin. Kadang, melihat bayangannya sendiri adalah hal paling menyakitkan yang bisa terjadi hari itu. Suatu siang, seorang ibu tetangga datang dan memberikan sepiring pisang goreng. "Buat kalian," katanya ramah. Tapi saat wanita itu pergi, Ratri melihatnya berbisik-bisik dengan tetangga lain, lalu menatapnya dengan pandangan yang sudah ia kenal sejak dulu, sinis, menilai, memvonis. Seolah semua orang tahu siapa dirinya, dan tak ada yang benar-benar lupa. Ia masuk ke rumah, meletakkan pisang goreng itu tanpa menyentuhnya, dan untuk pertama kalinya sejak tinggal bersama Ilham, ia merasa sendirian lagi. Di malam itu, Ilham memeluknya sambil berbisik, "Kamu tidak sendiri, Ratri. Tapi aku tahu, kamu harus melawan setanmu sendiri dulu. Aku nggak bisa mengusir mereka, tapi aku bisa berdiri di dekat pintumu." Ratri menatap langit-langit sambil menangis diam-diam. Ia sadar, keluar dari neraka bukan akhir cerita, itu hanya awal dari perjuangan untuk tidak masuk lagi. Minggu siang yang gerah, Ratri duduk sendirian di ruang tamu sempit. Ilham sedang lembur di bengkel. Saat itulah sebuah pesan masuk di ponselnya, masih cantik seperti dulu. "Mau ketemu sebentar? Ada tawaran yang pasti kamu suka. Tempat lama, jam 5. Pengirimnya tidak asing, Reza, salah satu langganan VIP dari masa lalu." Dunia Ratri seketika terasa berputar. Jemarinya gemetar, bukan karena rindu, tapi karena takut pada dirinya sendiri. Sebagian dirinya ingin membuang ponsel itu keluar jendela, tapi sebagian lain penasaran. Ia berusaha mengabaikannya, membuat teh, menyapu, menulis, tapi pikirannya terus kembali ke satu titik, tempat lama, jam 5. Ia berdiri di depan cermin, melihat wajahnya sendiri, tak lagi semulus dulu, tapi matanya masih punya cahaya, meski redup. Ia merapikan rambut, hanya untuk kemudian menangis. "Aku bukan pelacur lagi," bisiknya, seolah meyakinkan bayangan di cermin. Tapi bisikan itu goyah ketika jam menunjukkan pukul 4:20. Dan langkah kakinya mulai gelisah. Pukul 5:05, Ratri berdiri di depan gerbang kafe tua yang pernah jadi tempat transaksinya. Tak ada yang memanggil namanya, tapi semuanya terasa memanggil. Aroma parfum mahal, suara tawa palsu, meja-meja yang mengingatkan pada luka yang belum sembuh. Reza duduk di dalam, mengenakan kemeja putih dan senyum licin. Ia melambai, seolah tak pernah ada dosa. Ratri hanya berdiri mematung di trotoar. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Dalam 5 langkah,
ia bisa kembali jadi siapapun yang ia benci. Tapi dalam satu langkah menjauh, mungkin ia bisa jadi seseorang yang lebih layak. Ratri berbalik, hanya itu. Ia tak melangkah ke dalam. Ia berjalan menjauh dari godaan yang dulu memeluknya hangat tapi menggigit seperti ular. Air mata jatuh, tapi bukan karena menyesal. Ia menangis karena tahu betapa sulitnya menolak apa yang pernah membuatnya bertahan hidup. Tapi ia juga tahu, bertahan bukan berarti hidup. Dan hari ini, ia memilih hidup meski rasanya seperti kehilangan segalanya. Ilham pulang malam itu dan menemukan Ratri tertidur di sofa dengan mata bengkak. Di tangannya, sebuah kertas puisi bertuliskan, "Aku berdiri di tepi jurang dan memilih tidak melompat." Mungkin itu bukan kemenangan besar, tapi itu langkah pertama menuju pulang. Beberapa minggu setelah hari itu, Ratri menerima undangan untuk membaca puisinya di sebuah acara komunitas seni lokal. Undangan itu datang dari seorang peserta lomba puisi daring yang diam-diam mengagumi tulisannya. Ratri sempat ragu, siapa aku ini? Siapa yang mau dengar cerita perempuan kotor sepertiku? Tapi Ilham hanya menjawab, karena kamu sudah berani menulis luka, sekarang biarkan orang lain menemukan cahayanya. Ratri menatap undangan itu lama. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya terasa lebih ringan daripada harapannya. Hari itu tiba. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana kain abu-abu. Rambutnya dikuncir rapi. Tangannya gemetar saat naik ke panggung kecil. Penonton tak banyak, hanya 20-an orang. Tapi di kursi paling depan, Ilham duduk dengan senyum penuh keyakinan. Ratri membuka kertasnya, menatap ke arah mikrofon, lalu berkata, "Nama saya Ratri. Mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi malam ini, aku ingin membaca puisi tentang perempuan yang pernah tenggelam, tapi memilih berenang walau dunia menenggelamkannya berkali-kali." Puisi itu berjudul, "Senja di Ujung Jalan." Kata demi kata mengalir, tentang tubuh yang pernah dijual, tentang malam yang tak pernah ramah, tentang cinta yang datang seperti pelita kecil di lorong gelap. Tak ada yang bersorak saat ia selesai, hanya hening. Tapi itu bukan hening yang sepi, itu hening yang khusyuk, yang menyimpan decak haru. Beberapa penonton menangis. Ratri pun tak bisa menahan air matanya. Tapi kali ini, ia menangis bukan karena luka, melainkan karena menerima luka itu sebagai bagian dari dirinya. Usai acara, seorang gadis kecil menghampirinya dan berkata, "Bak puisinya bikin aku pengen nulis juga." Ratri berlutut, tersenyum, dan menjawab, "Tulis. Jangan takut, bahkan jika tak ada yang baca, kamu tetap menyalakan cahaya buat dirimu sendiri." Dalam senyum anak itu, Ratri melihat dirinya, bukan yang lalu, tapi yang bisa ia bentuk. Ia menggenggam harapan itu seperti bunga pertama yang tumbuh setelah badai. Sesuatu dalam dirinya akhirnya utuh, tidak sempurna, tapi utuh. Malam itu, di rumah, Ratri duduk bersama Ilham di beranda. Senja datang perlahan. Langit membakar merah keemasan, seperti luka yang sudah dijahit oleh waktu. Ilham menggenggam tangannya, dan berkata, "Kamu tahu, senja ini bukan akhir." Ratri mengangguk pelan. "Aku tahu. Ini adalah jalan pulang."